Shalom teman-teman, selamat pagi. Sharing firman pada pagi hari ini kita akan ambil dari Ayub pasal 19 ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Saya akan bacakan buat teman-teman semua. Ayat pasal 19 ayat 25 sampai 27. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa daging pun aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Teman-teman, hari ini kita akan belajar di satu tokoh Alkitab yang sangat luar biasa. Bagaimana cara merespon, bagaimana cara menyikapi, bagaimana cara memandang saat kita berada dalam krisis, saat kita berada dalam badai, saat apa yang di depan kita tidak seperti yang kita harapkan, saat segala sesuatu tidak seperti yang kita inginkan terjadi, saudara. Kita akan belajar bagaimana Ayub menjalani proses ini, saudara, sampai dia keluar sebagai seorang pemenang. Bahkan di Ayub pasal 42 ayat 10, Tuhan kembalikan apa yang hilang daripada Ayub 2 kali lipat. Dan dia memiliki anak-anak yang begitu cantik, bahkan yang paling cantik di negeri itu, saudara. Kita akan belajar dari Ayub, saudara. Kalau Anda baca di dalam Ayub pasal 1 ayat 14 sampai 19, saudara. Saat itu dikatakan bahwa dia punya 10 anak, 7 laki-laki dan 3 anak perempuan. Dan ke-10 anaknya itu sedang berpesta di kakaknya, di rumah kakaknya yang paling tua, saudara, di rumah kakak yang paling sulung. Sedangkan Ayub berada sendirian di rumah. Tidak berapa lama kemudian, saudara, ada seorang penjaganya datang, saudara. Dengan ketakutan dia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, ada orang Sheba dan pasukannya datang, mereka merampas 500 pasang lembu dan 500 ekor keledai betina. Bukan hanya itu, mereka membunuh semua hamba-hamba, semua penjaga-penjaganya." Belum lagi orang pertama selesai dengan apa yang dia katakan, datang orang kedua, saudara. Orang kedua menyampaikan kabar yang tidak kalah mengejutkan. Dia katakan ada api yang turun dari langit menghanguskan 7.000 kambing domba punya Tuhan. Bukan hanya itu, semua hamba-hamba, semua penjaganya juga binasa, saudara. Sebelum orang kedua selesai berbicara, ada orang ketiga datang. Orang ketiga menyampaikan, Tuhan, ada orang Kasdim. Mereka datang dengan pasukannya, mereka merampas 3.000 ekor unta punya Tuhan dan membunuh semua penjaga-penjaganya. Tinggal saya sendiri yang berhasil lolos dan menyampaikan kabar ini kepada tuannya. Belum orang ketiga selesai berbicara, teman-teman, orang keempat datang. Orang keempat mengabarkan satu kabar yang bagi saya ini paling menyedihkan, paling menyakitkan, saudara. Orang keempat ini berbicara begini, Tuanku, ada angin ribut, angin besar dari seberang padang gurun. Dan angin itu dari segala keempat penjuru, angin itu merobohkan rumah di mana Tuhan, anak-anak Tuhan sedang berpesta. Rumah itu roboh dan menewaskan, membuat ke-10 anak Tuhanku meninggal. Saudara, dalam sekejap, saudara, semua yang Ayub miliki hilang. Dalam sekejap, saudara, anak-anak yang dia cintai meninggal, saudara. Tapi lihat betapa luar biasa respon Ayub. Dia bangkit berdiri, dia koyakkan jubahnya, dia cukur kepalanya, dan Alkitab katakan dia sujud menyembah kepada Tuhan. Kalimat yang muncul dari mulutnya adalah dia katakan begini, dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, dan dengan telanjang aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bahkan Alkitab mencatat bahwa dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa di hadapan Tuhan. Dan Ayub tidak menuduh Tuhan melakukan perkara-perkara yang tidak patut, perkara-perkara yang tidak pantas. Dia tidak salahkan Tuhan sama sekali. Dia percaya sepenuhnya pada kedaulatan Tuhan. Pertanyaannya, saudara, bagaimana Ayub bisa menjalankan proses ini, saudara? Bahkan penderitaan Ayub bukan hanya sampai di sana.
Kalau kita baca pasal 2 beberapa saat kemudian dikatakan Ayub ditimpa oleh satu penyakit, saudara. Satu penyakit yang dikatakan bara, yang dikatakan borok, dalam bahasa Inggris dikatakan painful boils, bisul-bisul yang sangat menyakitkan dan gatal, saudara. Alkitab mencatat penyakit itu menyerang dari ujung kepala sampai ujung kakinya, saudara. Saking gatalnya, saudara, Ayub harus mengambil beling. Dia ambil beling untuk menggaruk badannya, saudara. Anda bayangkan bagaimana sekujur tubuh Ayub penuh dengan darah, penuh dengan nanah, saudara. Bahkan waktu teman-temannya datang hendak menyatakan bela sungkawa kepada dia, teman-temannya tidak mengenali Ayub lagi, saudara. Dan lebih menyakitkan lagi, istrinya datang, saudara. Orang yang paling dekat dengan dia, saudara, datang menghampiri dia dan berkata, saudara, dan kalimatnya sangat menyakitkan. Apakah engkau masih bertekun dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah engkau. Saudara, orang yang seharusnya memberi dia kekuatan malah meminta dia untuk mengutuki Allah dan mengharapkan dia mati, saudara. Teman-temannya yang pada awal mulai datang berencana untuk menghibur dia, tapi apa yang terjadi, saudara? Teman-temannya bukan menghibur dia, tapi menghakimi dia dan menuduh dia, saudara. Ayub mengalami penderitaan yang begitu luar biasa, tapi apa yang membuat dia bisa bertahan? Di tengah badai, di tengah penderitaan yang begitu luar biasa, menakutkan dan mengerikan itu, saudara, bahkan dia keluar sebagai pemenang. Saya tahu jawabannya hanya satu, saudara. Saya percaya jawabannya satu. Dia katakan di dalam ayat 25, dia katakan, karena aku tahu penebusku hidup. Penebus dalam bahasa Ibrani adalah Goel, saudara. Goel itu pada zaman perjanjian lama, saudara, seorang penebus adalah seorang kerabat yang paling dekat, yang harus membantu, yang harus menolong, yang harus melindungi, yang harus membenarkan kerabat yang paling dekatnya saat dia menderita. Jadi saat seseorang tahu bahwa kerabat yang paling dekat menderita, saudara, orang itu harus datang. Dia harus datang menolong, dia harus datang melindungi, dia harus datang membenarkan. Jika kerabatnya itu ada utang, dia bertanggung jawab untuk membayar utang-utangnya. Bahkan mengembalikan harta yang sudah dia gadaikan, saudara. Yang sudah dia jual harus kembalikan oleh kerabatnya, saudara. Jika seorang istri menikah dengan seorang pria dan suaminya itu meninggal, saudara, maka kerabat terdekat dari sang suami harus menikahi perempuan ini. Itu adalah fungsi seorang penebus. Seorang penebus berfungsi untuk datang dengan penuh kasih, melindungi, membela, menolong, dan membenarkan. Itu fungsi penebus, saudara. Dan kita punya penebus yang bernama Yesus, saudara. Penebus yang baginya tidak mustahil. Tiada yang mustahil. Penebus yang begitu mengasihi kita, mencintai kita dengan begitu luar biasa. Tapi tahukah kalau penebusmu hidup, saudara? Kata aku tahu itu dalam bahasa Ibrani adalah yada. Yada itu bukan hanya berbicara tentang tahu di permukaan, saudara. Tapi yada itu berbicara tentang memiliki kedalaman pengetahuan yang lahir dari pengenalan yang benar akan pribadi, seorang pribadi. Kalau Anda baca pasal 1 ayat 1 dikatakan Ayub ada seorang yang jujur dan saleh. Ia takut akan Tuhan, ia rajin beribadah, ia rajin berdoa. Jadi yada itu lahir dari pengenalan yang benar akan Tuhan, dari hubungan yang intim dengan Tuhan. Dalam bahasa Yunani dikatakan ginosko. Kita sudah belajar tentang ginosko, saudara. Yada dan ginosko bisa diartikan bersetubuh. Jadi bukan hanya sekedar tahu permukaan, bukan hanya sekedar tahu luarnya, saudara, tapi memiliki hubungan yang begitu intim, begitu erat, begitu akrab, saudara. Dan dari pengenalan yang benar akan Allah lahir satu keyakinan, aku tahu walaupun aku di tengah krisis seperti itu, penebusku hidup. Tuhanku sebagai penebusku akan datang menolong aku. Tuhanku akan datang melindungi aku. Tuhanku akan datang memulihkan aku. Itulah yang membuat Ayub tetap kuat walaupun dia ada di tengah badai. Teman-teman, dapatkah Anda bayangkan bagaimana kondisi psikologis, kondisi fisik, mental, jiwa daripada murid-muridnya? Murid-murid Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus
ditangkap dari Taman Getsemani. Yesus diadili, bagaimana Yesus caci maki, diolok-olok, dipermalukan, dipakai mahkota duri, kemudian harus dicambuk, mati, disalibkan, saudara. Kemudian akhirnya dikuburkan. 3 hari proses itu, 3 hari harus mereka lalui. Itu ada 3 hari yang begitu menakutkan dan begitu mengerikan. Mereka lupa Tuhan katakan, aku akan bangkit, aku akan hidup. Akibatnya apa, saudara? Lihat Petrus. Dia yang berkata kepada Tuhan dengan begitu lantang, Tuhan, sekalipun iman semua murid-murid tergoncang, aku tidak akan tergoncang. Tapi apa yang terjadi? Begitu Yesus diadili, saudara, dia sangkal Tuhan, dia menyangkal, dia kenal Tuhan sebanyak 3 kali. Dan dia menyangkal itu di hadapan para hamba, di hadapan para budak, bukan di hadapan para penguasa, teman-teman. Dia malu, dia menyesal, dia nangis, tapi dia kembali pada kehidupan yang lama sebagai penjala ikan, saudara. Lihat Thomas, saudara. Thomas bukan hanya takut, bukan hanya khawatir, bukan hanya kecewa, tapi dia hilang kepercayaannya. Dia tidak percaya. Bahkan waktu orang mengatakan Yesus hidup, penebusmu hidup, Yesus bangkit, dia katakan, aku tidak akan percaya. Sekali-kali aku tidak akan percaya sebelum aku melihat tanda pada tapak tangannya, lubang pakunya dan lambungnya. Sebelum aku melihat tanda itu, aku tidak akan percaya. 2 orang murid kembali ke Emmaus. Mereka pulang kembali ke kampung halamannya, saudara. Karena mereka kecewa, mereka putus asa. Kenapa Tuhan yang mereka harapkan jadi raja harus mati dengan cara yang begitu terkutuk, saudara. Mereka pulang dengan kekecewaan, mereka pulang dengan keputusasaan. Murid-murid mengunci pintu mereka, saudara. Mengunci rumah mereka, mereka ketakutan, saudara. Mereka takut ditangkap oleh orang Farisi, orang para tentara-tentara yang mungkin sedang mencari murid-murid Tuhan, saudara. Mereka mengunci diri mereka. Bayangkan 3 hari mereka lalui, saudara. Karena mereka tidak menyadari bahwa penebus mereka akan hidup. Penebus mereka bukan mati, ini hanya sementara. Betapa menakutkannya jika anak-anak Tuhan, saudara. Betapa mengerikan dan betapa menyedihkan jika anak-anak Tuhan tidak tahu penebus mereka hidup. Tidak yada bahwa penebus mereka hidup. Mereka tidak ginosko bahwa penebus mereka hidup. Mereka tahu tapi mereka tidak menjalani dengan satu keyakinan bahwa penebusku hidup, saudara. Maka mereka akan menjalani hari-hari dengan penuh ketakutan, keputusasaan, saudara. Bahkan Paulus katakan di dalam 1 Korintus pasal 14, saudara. Sebelum itu, saudara, kalau Anda baca dalam Markus pasal 16 ayat 1 sampai 6, saudara. Di sana dikatakan bahwa pagi-pagi benar ada perempuan, ada Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome. Mereka datang hendak meminyaki. Mereka siapkan rempah-rempah, mereka ingin meminyaki tubuh Yesus. Mereka ingin melayani Tuhan. Mungkin ini ada pelayanan yang terakhir, saudara. Pengabdian mereka yang terakhir. Tapi mereka jalani dengan penuh ketakutan, kekecewaan, keputusasaan. Bahkan mereka bertanya sebelum mereka berjalan, siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kami? Siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita? Itu terlalu berat. Mereka tidak bisa menggulingkan batu itu. Bahkan kubur Yesus dijaga oleh tentara, saudara. Bagaimana mungkin kita bisa masuk, saudara? Saudara, saat kita hidup dengan penebus, dengan tanpa keyakinan bahwa penebus kita hidup, saudara, kita akan menjalani melihat masalah seperti satu kemustahilan. Kita akan melihat Goliat, kita akan lari, saudara. Kita akan ketakutan. Kita tidak ada kekuatan, kita tidak ada keyakinan, kita tidak ada sandaran, saudara. Makanya mereka berjalan tanpa pengetahuan bahwa Yesus sudah hidup, Yesus sudah bangkit. Sehingga mereka bertanya, siapa yang dapat menggulingkan batu itu? Mereka tidak sadar bahwa penebus mereka hidup, saudara. Jika Anda berjalan tanpa menyadari penebusmu hidup, saudara, maka begitu banyak kemustahilan yang Anda akan temui. Begitu banyak ketidakmungkinan yang akan Anda temui, saudara. Begitu banyak kekecewaan, keputusasaan yang akan Anda hadapi, saudara. Saat badai itu datang, maka rumah yang Anda bangun akan roboh, saudara. Mari belajar beriadah, belajar berginosko. Kenali dengan yakin, tahu dengan percaya bahwa Tuhanmu hidup, bahwa Yesusmu hidup. Dia adalah penebus, saudara. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sekalipun, saudara. Bahkan waktu perempuan itu sampai dikubur, malaikat berkata kepada mereka, kenapa engkau cari Yesus yang hidup di antara orang mati?
Yesus tidak ada di antara orang mati. Mereka memperlakukan Yesus mati, saudara. Maka mereka pergi ke kubur. Mereka tidak menyadari Yesus sudah bangkit. Maka malaikat katakan, kenapa engkau mencari Yesus yang hidup di antara orang mati, saudara? Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15, saudara, ayat 14 dia katakan, jika engkau tidak percaya Yesus bangkit, jika engkau tidak percaya kalau penebusmu hidup, maka Paulus katakan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah kepercayaan kami. 2 kali Paulus katakan, sia-sialah kepercayaanmu. Imanmu tidak ada gunanya, imanmu tidak ada artinya jika engkau tidak berjalan dengan satu pengetahuan, dengan satu keyakinan bahwa penebusmu hidup. Penebus yang akan selalu ada buat engkau, menolong engkau, melindungi engkau, memulihkan engkau, saudara. Paulus katakan dengan begitu tegas, saudara. Engkau harus percaya bahwa penebusmu hidup, saudara. Anda pernah mendengar cerita tentang Rut dan Boas, saudara. Di dalam Rut, saudara, pasal 1 dikatakan bagaimana Naomi dan Rut kembali ke Bethlehem dari Moab. Dan begitu mereka masuk kota Bethlehem, saudara, penduduk kota Bethlehem terkejut. Mereka bertanya, bukankah itu Naomi? Naomi berkata begini, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, karena hidupku penuh dengan kepahitan. Aku pergi dengan tangan penuh, tapi aku pulang dengan tangan kosong, saudara. Singkat kata, Rut dan Naomi, Rut adalah orang Moab, bukan orang Israel. Dia ikuti mertuanya pulang ke Bethlehem, ke Israel, saudara. Dan singkat kata, Rut ingin membantu mertuanya dengan menjadi pemungut jelai supaya mereka bisa makan. Singkat kata, dia pergi ke ladangnya Boas, saudara. Di ladang Boas dia pungut jelai, kemudian dia sore dia pulang, dia bawa jelai sehingga mereka bisa makan. Kemudian suatu hari, saudara, Naomi berkata kepada Rut, bukankah lebih baik aku mencari seorang pelindung bagimu supaya engkau berbahagia? Bukankah lebih baik aku mencari seorang penebus bagimu supaya hidupmu berbahagia? Karena Naomi tahu bahwa Boas itu adalah sanak kerabat, salah satu sanak kerabat yang terdekat dari Elimelek suaminya, saudara. Makanya Naomi katakan kepada Rut begini, oleh karena itu mandilah, beruraplah, pakailah pakaian yang terbagus, dan pergilah ke tempat pengirikan di ladangnya Boas. Saat Boas tidur, maka engkau harus tidur di bawah kakinya. Dan Rut katakan, apapun yang kau katakan aku akan lakukan. Dan benar, teman-teman, dia pergi ke tempat pengirikan. Begitu dia lihat Boas tidur, dia juga tidur di bawah kaki Boas. Tengah malam Boas bangun, dia kaget, saudara. Dia kaget ada perempuan di bawah kakinya. Kemudian dia bertanya, siapakah engkau? Dia katakan, aku adalah Rut hambamu. Dan kalimat berikutnya dia katakan, kembangkanlah sayapmu untuk melindungi aku, karena engkau adalah kerabat yang wajib menebus kami. Singkat kata, saudara, Boas menebus Rut. Rut diangkat pada posisi yang begitu tinggi, saudara. Rut dari tangan kosong, saudara, tangannya menjadi penuh bahkan kelimpahan. Rut dan Boas lahirlah anak yang bernama Obed. Dari Obed lahirlah anak bernama Isai. Dari Isai lahirlah Daud, raja terbesar di Israel. Jadi Daud itu adalah cicitnya daripada Rut. Bahkan kalau diteruskan, saudara, lahir Tuhan Yesus. Itulah tugas seorang penebus, mengangkat kita, memulihkan kita, sehingga keadaan kita akan jauh lebih baik, saudara, daripada keadaan kita sebelumnya. Mari teman-teman belajar seperti Ayub. Yakinlah kalau penebusmu hidup. Yakinlah penebusmu hidup. Beriada, berginosko, berhaga, perkatakan dan renungkan firman. Bangkitkan imanmu. Yakinkan bahwa ada penebusmu hidup dan penebusmu akan selalu ada buat engkau. Yesus tidak pernah meninggalkan engkau. Apapun situasi yang kita hadapi hari-hari ini,
Apapun kondisi yang kita hadapi hari-hari ini, betapapun beratnya keadaanmu, mari saudara jalani badai ini, jalani pergumulan ini bersama dengan Tuhan, bersama dengan satu keyakinan bahwa penebus kita hidup. Maka saya percaya saudara, kita akan dikembalikan, kita akan diberi kekuatan untuk melalui badai ini. Bahkan kita akan dipulihkan sama seperti Ayub. Kita akan menerima kapasitas maksimalitas 2 kali lipat daripada keadaan kita sebelumnya, saudara. Itulah tugas penebus, dan Yesus tidak pernah ingkar janji. Oleh karena itu teman-teman, sekali lagi perkatakan firman, renungkan firman siang dan malam, karena dari sanalah imanmu dibangkitkan. Kiranya damai sejahtera daripada Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus, kekuatan persekutuan penghiburan daripada Allah Roh Kudus akan terus menyertai Anda mulai sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Yesus. Amin. Who taught the sun where to stand in the morning? And who told the ocean you can only come this far?